Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa ketemu dengan adik-adik pemuda Muhammadiyah Kepaniwan Ngawen yang saat hari ini ingin mengetahui bagaimana sejarah perkembangan Muhammadiyah yang ada di Kepaniwan Ngawen. Perlu diketahui bahwa saya datang di Ngawen ini pada tahun 1980. Pada waktu itu keadaan Muhammadiyah di kalau dulu namanya masuk kecamatan Ngawen, yaitu ya sudah berjalan dan hidup dengan pada waktu itu ketua pimpinan cabang Muhammadiyah dipegang oleh Bapak Harjo Sumarto, ya, yang alamannya di Kepil. Beliau Kepil kampung Ngawen gitu. Beliau meskipun sudah tua sangat tegas dan disiplin. Ya. Kemudian tahun yang selanjutnya diganti oleh Bapak Sutono dari Beji. Itu beliau berasal dari Kulon Progo. Ya, datang ke Ngawen memimpin Muhammadiyah di Ngawen. Setelah itu memang Muhammadiyah ini hidupkan bukan orang-orang Ngawen sendiri. Pada waktu itu Pak Sudiono, ya, Naib Ngawen, ya, menjabat sebagai kepala kantor urusan agama. Beliau dimohon untuk memimpin Muhammadiyah di Kepaniwan Ngawen ini juga. Dan bapak-bapak yang di luar Ngawen ini yang beliau sangat-sangat antusias untuk hidupnya Muhammadiyah di Kecamatan Ngawen itu adalah Bapak Sugirno almarhum dari Senin, kemudian Bapak dari kantor urusan agama yang Pak dari Widoro itu Pak Kusnun. Beliau sudah sepuh tapi sangat-sangat perhatian sekali terhadap perkembangan Muhammadiyah di Kecamatan Ngawen. Setiap selapan sekali mengadakan pertemuan, beliau satu-satunya yang memimpin ketika pertemuan. Kemudian setelah itu tahun berjalan demi tahun 95 kalau tidak salah, ya, itu hasil mustab ini saya dipilih untuk memimpin Muhammadiyah di Kepaniwan Ngawen ini sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami TRS terima kasih atas orang muda di Ngawen, di Lanteng Sambirejo juga ada geliat untuk maju berperan serta dalam perkembangan Muhammadiyah di Kaloran Sambirejo. Apabila kegiatan dari masif, kemudian orang serta pemuda selalu berkiprah demi kemajuan kita, perkembangan masyarakat. Karena pemuda adalah pewaris pelanjut untuk persyarikatan di masa ini. Selanjutnya ke depan tantangan semakin
komplek mereka muda, kemudian harus senantiasa tanggap terhadap perkembangan tantangan dan juga pencerahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Partai Sigar sudah waktu kami berjuang bersama membangun dakwah bersama Muhammadiyah. Terima kasih kepada Muhammadiyah yang sudah memberikan manfaat kepada warga Muslim saluran Partai Sigar, masyarakat pada umumnya. Mari bersama Muhammadiyah untuk membangun umat ini dan yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga Nagusari akan menyampaikan bahwa judulnya Masjid Nagusari ini permulaannya dari awal tahun 1962 itu sama sekali umat Islam itu tidak ada sama sekali, cuman ya mungkin yang ternyata imannya kuat itu sedikit-sedikit ya pada ibadah sholat. Zaman dulu itu misalnya sholat tarawih aja kumpul di kampung itu namanya dulu itu Mbah Mustaniman, itu kepala sesepuh Nagusari, itu mengumpulkan temannya, bukan anak temannya sebaya Mbah Mustaniman untuk sholat tarawih di rumahnya Mbah Mustaniman di Nagusari. Lama-kelamaan menjadi menjadi banyak umat untuk memeluk agama Islam, yaitu terus tahun 1965 itu kan ada contohnya PKI itu ya PKI itu ternyata itu orang kampung Nagusari itu membuat langgar, namanya dulu langgar, kalau sekarang mungkin ya musola itu, dulu itu langgar itu loh sebelah di rumahnya Pak Kudimin Nagusari itu didirikan di situ. Itu penuh dengan umat yang soalnya diburu-buru oleh PKI itu. Jadi sebelum PKI itu bubar dibunuh oleh pemerintah itu, umat Islam banyak sekali itu sampai daerah Sapatu Sigar itu cuma ada langkah satu, yaitu di Nagusari. Lama-kelamaan dijadikan masjid, dan masjid itu Sapatu hanya satu juga di Nagusari juga. Itu masa Allah Jumatan itu sampai di jalan raya zaman dulu itu saking dari Sabrang yang namanya Munajat itu disebut di Sabrang sana juga, itu ya mengenal agama Islam. Cuman ya itu zaman dulu saya ingat aja di tahun-tahun itu pas Idul Adha itu namanya Munajat itu kurban kambing satu diarak sampai meliputi Nagusari ini. Percaya nggak? Itu harus percaya, orang yang percaya. Kambing satu itu padahal orang sana, orang Sabrang bukan yang apa itu, yang berkanya itu jual dan dipotong dengan Nagusari. Dan sudah itu sampai tahun ya sekitar 1900
70, yaitu makin apa ya, makin baru kedatangan dari dulu SD itu dari Kulon Progo, Sleman banyak sekali. Tambah lagi itu membangun Randusari, menjadikan masjid, dibangun lagi. Ya ini yang namanya Mbah Manjo Randusari itu wakafkan tanahnya untuk didirikan masjid dengan ya ini sini masjidnya, cuma dulu ya cuma masjid kayu gede, apa gede dinding ya, itu gede itu namanya gede itu bangun dinding ya, dinding bambu itu lama-kelamaan itu ya sekitar tahun itu ada Abri masuk desa, lalu dibangun oleh Abri itu jaya gede, tapi gede yang kulitnya itu, gede kulit itu. Kalau orang Jawa ini kan bikin gede kan hanya campur, itu khusus kulit bambu itu udah lumayan bagus sekali, 100 sigar itu. Pertanyaan harus bertanya, makanya saat lama-kelamaan pada masyarakat udah pada menyadari, ada sadar, lama-kelamaan menjadikan inilah bapak-bapak guru dari Sleman, dari Kulon Progo itu mengajari Islam. Jadi Islamnya Randusari itu terutamanya bukan dari sekolah Randusari, teman yang meriahkan itu pendatang, itulah dari bapak-bapak guru dari Sleman, dari Kulon Progo. Itulah sampai sekarang, yaitu sampai sekarang ini umat Randusari makin sadar. Terus ya inilah namanya generasi penerus. Kalau kita kan beberapa tua, nah ini yang menjadikan masjid mewah ini jadinya anak bangsa kita, yaitu anak-anak cucu kita. Jadi sekarang alhamdulillah masjidnya udah beginilah, udah bagus, yaitu berkat anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, nama saya Amir, asli dari Sleman, Prambanan, Kabupaten Prambanan. Saya pas di sini tahun 77, 1977, bulannya Januari. Nah, pertama kali saya datang di sini akan melihat sekolahnya. Saya menuju di Semit, kantornya dinasnya di Semit. Namanya belum ada. Pasti pada hari Jumat dari kantor sana tahu dia akan menuju tempat lokasinya SD. Saya jalan kaki dari Kepil itu jalan kaki dengan Pak Kantor Prambanan, tapi nama hijau saya hijau. Kemudian Mbak Karso itu di rumah, kemudian saya itu Mbak Karso memberikan bahwa rumahnya kosong. Dulu tempatnya Mbak Harsito itu, kami Mbak Harsito jual es di Purwokerto atau Purwokerto itu. Saya dan kantor lihat di rumah itu supaya menempati situ. Karena hari Jumat saya menunggu sampai Jumatan itu masuk waktu. Setelah masuk waktu saya kantor sini. Ternyata Jumatannya itu tidak banyak orang. Bahkan yang Jumatan dari luar Randusari yang banyak, tapi yang Randusari itu bisa dibilang beberapa orang. Yang saya ketahui Mbak Mutin, ayahnya Betul, kemudian Pak Dwi dan Mbak Jo. Karena pada waktu itu saya kamu sudah tidak ada di Prambanan Jakarta. Karena ini juga tidak ada, Mbak Maun juga tidak ada, Harisno juga tidak ada.
remaja-remaja termasuk siput dan lain sebagainya itu semua banyak perantau macam-macam ini yang di perantauan sana. Nah, setelah itu saya ke tempat SD situ, kemudian cakap dengan teman-teman, kemudian ada yang dari Prambanan, sama-sama Prambanan, tapi itu lain kelurahan. Yang pertama itu dari Prambanan itu yang waktu dulu tahun 73 74 ini, kemudian yang sama saya tahun sama-sama tahun 70. Kemudian akhirnya saya merintis anak-anak sudah jumatan di sini dengan SD. Setelah saya membantu anak-anak yang besar saya ajak untuk mengisi jamaah. Kemudian yang kedua itu juga orang dulu itu jadwal. Setelah anak-anak ikut di jumatan, kemudian saya dengan pengajian anak itu dari Tingkat, dari Humas, kemudian dari Kalor itu menetap di sini tahun itu. Setelah itu karena merasa kasihan anak jauh kalau hujan mengaji itu supaya mereka banyak belajar mengajar banyak lebih dan lama-lama rendah Islam di Rangsari. Kemudian pertama ibu dulu ini ngaji dengan bapak itu ada tadi berapa. Kemudian pada waktu itu orang-orang pada waktu itu kan gemar dengan opera itu, maka pengajiannya diambil hari malam Jumat. Setelah jam 8 ke sana kan ada opera, bapaknya juga cuma doang. Bapak itu juga itu, bapak sono itu, bapak ngaji dulu, setelah itu ngaji melihat mendengarkan opera itu pada waktu itu. Dulu pakai aki, atur ada listrik pakai aki itu. Kemudian ini udah tidak ya. Tuh, dan lama-lamaan kembang pengajian maju, kemudian bapak juga maju, akhirnya tahun 1985 masjid yang gasnya gede itu dari kalangan dicarikan dana di Kemenang. Kalau dulu di Kemenang itu mendapat 1 juta. 1 juta itu yang melakukan juga mana sendiri, saya tidak tahu wujud uangnya bagaimana, tahu. Setelah itu dilaksanakan dindingnya dari beton, kemudian lantainya dari batu alam, batu gunung idul, ya seperti tegel itu. Kemudian diganti tegel abu semen itu kecil-kecil itu, bukan saya itu. Kemudian busuknya diganti buku, gentengnya diganti genteng yang besar. Itu tahun 1985. Nah, setelah itu jamaah semakin maju. Kemudian lain-lainnya juga ada berdiri masjid-masjid yang bagus. Tapi ini termasuk pertama kali berdiri diwakilkan apa namanya paling akhir nanti di situ. Kemudian setelah itu pengajian bapak-bapak juga. Kemudian saya ajak yang penting kita cari isinya masih dulu. Nanti masalah wadah atau rumah ini kayak apa-apa, tidak apa-apa. Masjidnya belum bagus tapi jangan banyak yang masjid banyak, yang sholat juga banyak. Nah, akhirnya tahun 2000 ini masyarakat saya ajak berjamaah, saya ajak untuk memikirkan pembangunan masjid seperti zaman-zaman lainnya sudah pembangunan yang lainnya kan ditopang dari dana dari bantuan masjid sini tahun 2000 area itu nanti fotonya ada ya tahun 2000
tapi gedenya tidak ada ukurnya. Kembali itu ya sudah dibangun ini, tapi kayunya sederhana sekali. Usia-usianya baru kayu mantan itu, tapi tidak semewah jamin. Semacam ini masih kecil-kecil aja ada gambarnya bisa dilihat. Dan masyarakat dulu kan saya bermasyarakat dengan jamaah bagaimana yang ditarik untuk karena orang Islam atau pokoknya orang Islam dan juga kecil atau semua orang yang menyatakan Islam masyarakat terus kalau orang Islam apa itu namanya juga orang juga umum kerja karena satu kakak 10.000 katanya 150 berarti udahnya 1.500.000 tahun 2000. Nah masjid berapa? Masjid itu dalam kas masih 500, jadi udah utama tahun 2000 itu 2 juta. Bagaimana cara lainnya untuk membangun, untuk membuat list atau sirkular itu tadi kemana-mana ya, punya kenalan, punya saudara saya diberikan edan untuk meningkatkan bantuan. Nah, saya anak muda saya ya, dulu kelas 6 kan saya bekerja di Klaten, sukses. Saya datang ke sana dengan Pak Tuhan itu, Pak Tuhan saya ajak kemana-mana itu, Susanto, Rani Pak Marso gitu. Itu saya berikan batu-batang 700 sebetulnya. Kemudian kepala sekolah sini juga dengan pemborong Kurnia Jaya itu saya berikan proposal satu rek mobil jenjang itu. Kemudian saya dan Pak Warno ke Prambanan, ke tempatnya Pak D juga stasiun Prambanan itu. Situ kemudian dibeli semen 20 sak Prambanan itu. Nah nanti saya ada di Prambanan itu Telkom baru juga bisnisnya itu juga saya beli di nanti di karyawan seluruhnya juga keluar hampir 1 juta ya di Jogja ini. Kemudian lain-lainnya juga pansel semua keliling semua tali-tali dana. Kemudian yang terakhir itu saya ke tempat Pak Sunan Disaburi. Sunan terberikan termasuk dakwah di Prambanan itu. Saya pernah ajak ke puncak gunung Bromo itu karena saya macam-macam membina pengajian di dekatan Bromo itu. Karena pada waktu itu orang-orang yang kan tidak kenal agama, tidak kenal jelas pada waktu itu saya sudah mengajar di SMP mengajar itu biar penting itu anak-anak pikir supaya dengan pengajarnya ternyata dengan pengajian pernah bangun di pada waktu itu di gunung itu di dekat tanah Bromo itu ternyata yang senang itu yang perempuan beberapa tahun berjalan diadakan pengajian yaitu menunjuk Quran dan Isra Mi'raj. Kemudian saya mengundang Pak Sunan Disaburi, saya ajak munggah gunung pada waktu itu. Pak Sunan Disaburi kuliahnya kan lain di PIN di mana di Suwiri, masuk jalan di beberapa hari pengajian Isra Mi'raj dan Quran. Yang punya famila 8 dan famila dan itu juga ada. Ya, kemudian setelah di masjid ini berjalan dengan baik pembangunannya, kemudian lalu Pak Fahmi juga ke sini tahun Pak Fahmi kan sudah hampir 10 tahun
Pak sini, kemudian tentunya dilakukan untuk paham. Nah ini usaha ini sejarahnya adanya bapak itu makan pohon yang tanah pohon itu kan ada kayu-kayu yang jati, kemudian diserahkan kepada masjid, kemudian kecil-kecil dijual dengan masyarakat jamaah. Pada waktu itu segala kegiatan tidak hanya pengurus masjid tapi jamaah saja terbuka. Dan adanya sangat kayunya kemudian dijual kemudian untuk membeli keramik yang di luar itu dari Jepang. Lalu 17 juta berbeda besar dirancang untuk diganti desain dan ganti jendela. Dan sampai akhirnya masjid tidak rapi enggak. Udah kemarin ini Mas tanah taman itu kan akan mengatakan apa lagi Mas Agus itu berani dari wakaf dari Mas Agus itu kurang lebih 60 juta karena per meter 200 meterannya 200 itu 300 akhirnya agak semacam ini masyarakat yang kami aja masih bagus daripada yang lain mungkin ya sudah lumayan ya. Kalau saat pertama itu robohan sudah biasa agak rapi daripada kayaknya. Nah sampai sekarang kegiatan sudah baik hingga nyemangat lagi. Kemudian nanti selanjutnya perkembangan Islam di Serandusari pendatang dari Mas Bondon, kemudian dan lain-lainnya. Ini semakin hari semakin maju ke agama, semakin kuat dan sesuatu yang jauh dari agama nanti akan bukti sendiri yang ngaji yang tahu bahwa caranya nanti terasanya kurang dengan Islam yang Islam seperti dengan sendirinya tidak usah diingatkan dan tidak diperhatikan akan beribadah kesadaran harga warganya Islam benar bagaimana masalah Islam dengan penuh kesadaran mau ngaji insya Allah Islam akan pelaksanaan ibadah akan benar jauh dari syirik imannya syirik dan ibadahnya jauh dari bid'ah. Kami yang kami sampaikan. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan cabang Muhammadiyah Ngawen pada akhir-akhir ini terlihat perkembangannya luar biasa. Pengajian akad pagi sudah dimulai dari 2012 awal dan jamaahnya luar biasa ada ribuan. Kemudian kegiatan perkembangannya kepada ranting-ranting, termasuk salah satunya ranting Jurang Jeru. Itu kegiatannya banyak sekali untuk kegiatan di Muhammadiyah. Di antaranya pengajian rutin selapanan yang dilaksanakan setiap malam Kamis pagi, dan juga ada pengajian malam Minggu Pahing juga. Jadi pengajian Ramadan ada juga kan. Sementara itu di Museum Rawajaten juga ada pengajian rutin setiap hari Jumat. Pesertanya bapak-bapak, ibu dan umum, ya kurang lebih 100-an orang dan sudah berjalan selama 15 tahun. Oleh karena itu perkembangannya memang luar biasa dan mencerahkan, maju untuk masyarakat, dan juga perkembangan Muhammadiyah di Ngawen ini sudah 6 tahun terakhir ini ada pendidikan atau mendirikan sekolah baru, amal usaha baru, yaitu SD Muhammadiyah Unggulan Asyidik dan juga SMP Muhammadiyah Unggulan Asyidik yang pendidikannya juga luar biasa. Insya Allah kedepannya Muhammadiyah di Ngawen ini benar-benar
dibutuhkan masyarakat dan bisa memberikan pencerahan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat seluas-luasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Kami pimpinan ranting Muhammadiyah Kelurahan Kampung bersyukur dan berterima kasih kepada pemuda Muhammadiyah yang punya inisiatif untuk mengembangkan dakwah di Kapanewon Ngawen, dan kami sangat mengapresiasi usaha tersebut. Kami sampaikan bahwa ranting Muhammadiyah Kelurahan Kampung ada 10 dusun yang bergabung ke ranting dari 15 dusun yang berada di Kelurahan Kampung. Alhamdulillah kegiatan dakwah di Kelurahan Kampung sangat-sangat bagus. Ada pengajian rutin setiap 8 hari sekali, bergantian dari masjid ke masjid. Ada sholat Idul Fitri, Idul Adha dipusatkan di lapangan, dan alhamdulillah semua dapat berjalan dengan baik. Harapan kami ke depan dengan adanya Korp Mubalik Muhammadiyah Kapanewon Ngawen, dan ada pemuda Muhammadiyah Kapanewon Ngawen, ada NA Kapanewon Ngawen, semuanya akan bisa membantu dakwah yang ada di masyarakat. Insya Allah apabila ada komunikasi dan koordinasi, dakwah akan berjalan dengan lancar dan akan berkembang terus. Harapan kami yang muda-muda banyak punya inisiatif seperti ini untuk mengembangkan dakwah yang berada di masyarakat. Masyarakat sangat mengharapkan peran serta kita semua, karena kebanyakan masyarakat itu haus dengan pengetahuan agama yang keadaannya saat ini hanya turun-menurun dari orang-orang dahulu yang sebagian tidak memahami agama secara utuh. Sebagian masih melestarikan tradisi-tradisi yang tidak berdasarkan Islam. Untuk itu ini tugas kita semua. Mari kita bekerja sama, dari PCM turun, dari PRM turun, dari Pemuda Muhammadiyah, NA, dan KMM, semua bekerja sama membangun masyarakat yang Islami di wilayah kita, terutama di ranting-ranting. Saya kira cukup, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Terima kasih kepada para pemuda Muhammadiyah Kapanewon Ngawen yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal tentang pengajian akad bakti di Ngawen yang sudah berusia kurang lebih 5 tahun. Berapa? 2012 berarti sudah 13 tahun, maaf. Sudah berusia 13 tahun, alhamdulillah sudah membawa perubahan banyak pada masyarakat kita di Ngawen, terutama pada anak-anak yang dulunya itu mau sekolahnya itu di yayasan non muslim. Alhamdulillah dengan adanya pengajian akad pagi, mereka berkeinginan untuk bersekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang sangat membantu dalam hal pengetahuannya dan juga pengetahuan keislamannya, sehingga semakin berkembang wawasannya. Dan juga harapan kami untuk kedepannya pengajian akad pagi itu terus berkembang. Syukur-syukur nanti ada pengajian akad pagi di tiap-tiap ranting. Di tiap-tiap ranting, jadi tidak hanya dipusatkan di Kapanewon Ngawen saja, tapi di tiap ranting mungkin waktunya saja yang berbeda. Mungkin kalau akad pagi jam 6 sampai jam 7, nanti kemudian kalau yang di ranting bisa jam setengah 8 atau jam 8 sampai jam 9. Itu saja harapan kami, mudah-mudahan pengajian dan juga Muhammadiyah di Ngawen semakin hari semakin berkembang, semakin maju, kemudian semakin menambah pengamalannya dalam Islam. Jadi tidak hanya anut grubyuk, kalau zaman dulu itu hanya mengikuti mbah-mbahnya dalam beragama, tapi harus tahu ilmunya. Itu saja.
banyak yang kurang berkenan, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan Kokam Ngawen yang mana untuk semangatnya untuk selalu eksis dalam melaksanakan kegiatan PAM pengajian akad pagi di Kapanewon Ngawen, khususnya untuk kegiatan PCM Kapanewon Ngawen. Terima kasih banyak, semangat selalu. Memang kami usia boleh tua, tapi semangat kami untuk perjuangan di Kokam Muhammadiyah Ngawen siap semangat untuk memajukan dalam pengajian akad pagi maupun pengajian yang lainnya. Insya Allah kami juga berjuang di Layismu untuk menolong, membantu untuk masyarakat yang membutuhkan, baik itu di pemberangkatan untuk orang sakit maupun untuk memberikan bantuan-bantuan untuk bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Terima kasih untuk Kokam Ngawen, semangat untuk berjuang demi kemajuannya. Kami dari Layismu Ngawen mengharapkan kepedulian dari Bapak Ibu, khususnya jamaah dari Masjid Al-Ikhlas Kampung, untuk saling bantu-membantu, untuk saling bekerja sama, untuk kedepannya bisa bermanfaat bagi masyarakat lingkungan di sekitarnya. Kokam kembali jaya. Untuk kami, untuk sarankan kepada rekan-rekan untuk semangat selalu dan kompak selalu. Artinya apa? Kalau kompak itu bersama-sama menjadi kerjaan itu ringan dan bisa melanjutkan kerjaan yang sulit dilaksanakan untuk bareng-bareng bisa ringan, begitu. Saya dari Kokam Ngawen mengharapkan untuk rekan-rekan supaya bersemangat, sadar bahwa kita ini adalah relawan yang terpilih. Jadi kita umat yang terpilih terbaik yang bisa menegakkan ajaran Islam melalui menjaga keamanan kegiatan agama, khususnya di lingkup Muhammadiyah. Untuk Kokam Ngawen semoga semakin kompak dan jaya dan sukses selalu. Saya dari Kokam Ngawen, biarpun sudah usia tua tapi usia tidak masalah, semangat tetap 45. Mari Kokam Ngawen tetap semangat untuk berjuang di organisasi Muhammadiyah. Selamat pagi, semangat. Terima kasih. Kokam Ngawen jaya. Kokam Ngawen jaya. Kami tim Layismu Ngawen mengikuti giat Ahad pagi setiap Ahad, dan kami menyediakan kenceleng umat, peduli umat, yang dari umat akan kembali kepada umat. Terima kasih. Perkembangan alhamdulillah, yang dulunya kita hanya punya istilahnya modal masjid Al-Ikhlas itu, yang itu cikal bakal Muhammadiyah di Kecamatan Ngawen juga. Pada waktu itu masjid itu dikelola oleh almarhum Bapak Imam Mukarrab. Masjidnya masih berupa dindingnya masih berupa dinding dari bambu, ya. Kemudian lama-kelamaan direhab sampai sekarang menjadi semegah itu. Perkembangan Muhammadiyah Ngawen ini setelah adanya pendidikan yang ada di Ngawen ini. Dulu Muhammadiyah di Ngawen itu sekolahan itu pertama adanya mim kepil, ya. Mim kepil. Kemudian PGA yang ada di depan masjid itu juga, yang sekarang menjadi MTS. Kemudian
disusul didirikannya SMA Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah berjalan baik, kemudian dikembangkan, ditambah SMK Muhammadiyah yang alhamdulillah sampai sekarang kedua lembaga ini bisa berjalan dan berkembang dengan baik, termasuk MTS-nya juga. Dan TK pertama kali adalah TK Purworejo, ya, Purworejo. Kemudian disusul Beji, Kampung, Batu Sigar, kemudian Tancap dan Sukorejo. Masing-masing desa ada TK. Kemudian sampai sekarang ini punya lembaga atau amal usaha Muhammadiyah yang sangat menonjol di Kapanewon Ngawen adalah lembaga pendidikan, ya, yang masing-masing desa ada TK-nya. Jadi untuk tingkat SD itu MI Muhammadiyah Kepil, kemudian SD Muhammadiyah Sukorejo, kemudian MTS Muhammadiyah Ngawen, kemudian disusul berdiri SMA Muhammadiyah, kemudian disusul lagi SMK Muhammadiyah, dan disusul SD Muhammadiyah Unggulan. Ya, setelah itu disusul SMP Muhammadiyah Undar, dan sekarang merintis SMA Unggulan Muhammadiyah. Alhamdulillah. Ya, kemudian TK kita juga membuat TK unggulan, bahkan sekarang ada TK unggulan, SD unggulan, SMP unggulan, ya, SMA unggulan, baru rintisan ini. TK unggulannya ada di komplek Masjid Al-Hamid Bendo, Beji. Kemudian SD-nya Muhammadiyah Unggulan Asidik berada di dusun Randusari, Batu Sigar. Kemudian SMP-nya SMP Muhammadiyah Asidik Unggulan berada di dusun Purworejo, Jurang Jeru. Sampai sekarang alhamdulillah semuanya bisa berjalan dan maju, bahkan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sementara itu kami yang dituakan di kepengurusan pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kapanewon Ngawen ini hanya mengharap dan memohon kepada adik-adik penerus amal usaha Muhammadiyah bisa lebih maju dan lebih dipercaya oleh masyarakat. Mungkin itu yang saya sampaikan sekilas seingat saya itu, ya. Mudah-mudahan nanti kemudian sekarang, ya, alhamdulillah disusul adanya Port Mubalek Muhammadiyah. Ini alhamdulillah, ini mudah-mudahan dengan adanya Port Mubalek Muhammadiyah, dakwah di Kapanewon Ngawen akan lebih maju lagi. Kemudian Lajismu alhamdulillah juga sudah berjalan dengan baik. Kemarin sudah bisa memberikan kontribusi, memberikan istilahnya bingkisan kepada duafa dan Bapak Ibu guru yang notabene pada waktu ini belum mendapatkan imbalan dari organisasi. Lajismu sangat perhatian sekali, meskipun kalau dihitung dengan uang tidak seberapa, namun itu adalah keperhatiannya kepada duafa dan Bapak Ibu guru dari Lajismu Muhammadiyah Kapanewon Ngawen. Ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa menambah keterangan ini.
Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.